Bayangkan skenario singkat ini ya. Anda menabung bertahun-tahun, terbang melintasi benua ke Paris, dan akhirnya berdiri persis di bawah Menara Eiffel. Impian banyak orang kan? Benar. Anda mengambil foto, merasa takjub, sampai tiba-tiba ada seseorang menepuk pundak Anda dan berbisik, Anda tahu kan, ini cuma replika. Menara yang asli sebenarnya disembunyikan di negara tetangga, dijaga ketat oleh militer, dan ukurannya jauh lebih masif. Nah, perasaan campur aduk antara bingung dan tidak percaya itu persis seperti apa yang akan kita bedah hari ini. Ya, itu analogi yang sangat pas sebenarnya. Kita sedang membicarakan Gunung Sinai. Anda tahu, salah satu situs bersejarah dan religius paling ikonik di dunia. Tempat yang tercetak tebal di setiap buku teks sejarah yang Anda pelajari di sekolah, yang ternyata sangat mungkin berada di negara yang salah selama 1.500 tahun terakhir. Kita benar-benar masuk ke wilayah di mana tradisi kuno yang sudah sangat mapan, tiba-tiba bertabrakan langsung dengan data mentah dari teknologi modern. Ini bukan lagi sekedar perdebatan akademis di ruang kelas ya. Betul. Ini adalah benturan nyata antara asumsi berabad-abad dan pemindaian radar militer. Nah, dalam sesi eksplorasi mendalam kita kali ini, kita akan membedah informasi dari sebuah video YouTube oleh kanal bernama Freely. Sumber ini menelusuri data pemindaian drone terbaru pada tahun 2025 di atas sebuah gunung terlarang di Arab Saudi. Misi kita hari ini mengupas bagaimana teknologi menantang narasi ribuan tahun tentang lokasi asli Gunung Sinai ini. Sesuatu yang sering kita lupakan adalah sejarah yang tercetak di buku teks itu seringkali terlihat kayak, sesuatu yang solid dan sudah selesai ditulis ya. Seolah tidak bisa diganggu-gugat. Tepat. Tapi, sumber yang kita bedah hari ini menunjukkan mekanisme yang sangat menarik tentang bagaimana sebuah kebenaran itu dibentuk. Terkadang, apa yang kita anggap sebagai fondasi sejarah yang tak tergoyahkan mungkin saja bermula dari sebuah tebakan. Tebakan yang diulang-ulang gitu ya? Betul. Tebakan yang diulang selama berabad-abad hingga akhirnya mengeras menjadi semacam fakta institusional. Oke, mari kita mulai dari kesalahpahaman terbesarnya. Saat ini, kalau Anda yang mendengarkan ini membuka peta atau buku panduan wisata, Gunung Sinai itu berlokasi di Mesir, namanya Jabal Musa. Iya, lokasi tradisionalnya di sana. Ada biara terkenal di sana, biara Saint Catherine. Jutaan peziarah datang ke sana setiap tahun. Tapi, para peneliti dalam sumber kita dengan tegas menyatakan bahwa lokasi ini adalah sebuah misdireksi yang masif. Mengapa kita bahkan repot-repot mencari di tempat lain kalau lokasinya sudah sepopuler itu? Masalah paling mendasar dengan Jebel Musa di Mesir adalah bukti geologis dan geografisnya sama sekali tidak selaras dengan catatan historisnya. Teks-teks kuno, khususnya kitab Keluaran, mendeskripsikan Gunung Sinai sebagai tempat yang dilanda api, gempa bumi yang dahsyat, dan asap yang membubung pekat seperti tungku raksasa. Seperti gunung berapi meletus ya? Persis. Secara ilmiah, itu adalah deskripsi dari peristiwa vulkanik yang kataklismik atau setidaknya anomali geologis yang menghasilkan panas luar biasa ekstrim. Dan Jebel Musa di Mesir tidak memiliki rekam jejak itu? Sama sekali nol. Masa sih? Iya, Jebel Musa itu terbuat dari granit masif. Dalam istilah geologi, itu adalah formasi batuan yang sudah mati dan sangat stabil. Para ahli geologi telah mensurvei hampir setiap inci dari gunung tersebut, dan mereka tidak menemukan jejak aktivitas vulkanik masa lalu. Tidak ada bebatuan hangus gitu? Tidak ada bebatuan yang hangus, tidak ada kerusakan termal. Selain ketiadaan bukti fisik, ada masalah geografis juga. Rutenya tidak cocok? Benar. Rute eksodus pelarian bangsa Israel kuno secara eksplisit dideskripsikan bergerak menjauhi perbatasan Mesir menuju Gurun Arab ke sebuah wilayah kuno yang disebut Midian. Dan para arkeolog sudah lama sepakat bahwa Midian itu bukan di semenanjung Sinai milik Mesir. Tapi melintasi laut ya? Betul, melintasi laut di wilayah barat Laut Arab Saudi modern. Sebentar. Saya harus menghentikan Anda di sini karena ada sesuatu yang mengganjal. Silakan. Apakah sesederhana itu sejarah dibelokkan? Maksud saya, Anda memberitahu saya bahwa jutaan peziarah, para akademisi ternama, dan tradisi selama 15 abad bisa salah alamat secara kolektif. Kedengarannya gila ya? Banget. Bagaimana bisa sebuah gunung granit yang geologisnya mati di Mesir tiba-tiba diresmikan sebagai Gunung Sinai, kalau secara geografis pun lokasinya tidak masuk akal?
Ini adalah studi kasus klasik tentang bagaimana institusi menciptakan realitas mereka sendiri. Pada abad keempat, Kekaisaran Romawi kan baru saja melegalkan kekristenan ya. Oke. Tiba-tiba ada gelombang permintaan besar untuk pariwisata religius. Orang-orang ingin melihat bukti fisik dari cerita yang mereka baca. Jadi, sekelompok biksu Bizantium pergi ke semenanjung Mesir, melihat sebuah gunung tinggi yang tampak dramatis, dan pada dasarnya mereka cuma menebak. Cuma menebak. Iya, mereka pikir kayak, mungkin ini tempatnya. Tidak lama setelah itu, Kaisar Justinian membangun benteng biara raksasa di kaki gunung tersebut. Untuk meresmikannya. Meresmikan sekaligus mengamankan wilayah itu secara politis. Jadi ini murni tentang menciptakan destinasi wisata kuno dan membangun poster depan kekaisaran ya, bukan hasil dari ekspedisi arkeologi metodis. Persis. Begitu sebuah institusi dengan kekuasaan militer, kekayaan, dan pengaruh politik sebesar Kekaisaran Bizantium menetapkan sebuah lokasi, narasinya langsung terkunci. Karena kalau menentang, Kalau menantang lokasi itu di kemudian hari, berarti Anda menantang otoritas kekaisaran dan stabilitas institusi agama. Institusi itu selalu punya kecenderungan alami untuk memvalidasi klaim mereka sendiri demi mempertahankan relevansi. gila, membayangkan sejarah ditulis lewat mekanisme seperti itu sungguh mengubah perspektif kita. Oke, kalau Jebel Musa di Mesir adalah replika Menara Eiffel kita, mari kita terbang melintasi Teluk Aqaba ke lokasi yang diklaim sebagai aslinya, yaitu Jabal Al-Lauz di wilayah Midian, Arab Saudi. Lokasi yang sebenarnya. Yap, kalau lokasi di Mesir tidak punya bukti fisik, apa yang membuat Jabal Al-Lauz ini begitu meyakinkan? Saya membaca catatan dari sumber ini, dan sejujurnya, mendengarkan deskripsi gunung ini terasa kayak membaca laporan investigasi kriminal dari sebuah tempat kejadian perkara. Pendekatan forensik seperti itu sangat tepat digunakan di sini sebenarnya. Bukti fisik yang tergeletak begitu saja di permukaan Jabal Al-Lauz memang bertindak seperti jejak kriminal di TKP yang belum pernah dibersihkan. Mari kita bedah TKP ini satu persatu. Pertama, bayangkan ini seperti rumah yang atapnya hangus terbakar. Sumber menyebutkan bahwa puncak Jabal Al-Lauz ini berwarna hitam pekat, dan ditekankan bahwa ini bukan hitam karena cuaca atau lumut ya. Betul, bukan faktor cuaca biasa. Tapi karena sebuah proses yang disebut thermal metamorphism. Apa tepatnya yang terjadi pada batu-batu di atas sana? Batuan di puncaknya telah mengalami alterasi mineralogi yang drastis akibat paparan suhu yang sangat ekstrim. Analisis menunjukkan bahwa batuan tersebut terpapar suhu melebihi 1000 derajat Celcius. 1000 derajat? Ya, sebagai perbandingan agar lebih mudah dibayangkan, itu lebih panas daripada lava pijar merah yang mengalir dari gunung berapi aktif. Wow! Ini mengindikasikan peristiwa termal dari atas ke bawah yang sangat masif, dan yang membuatnya sangat mencolok adalah gunung-gunung lain di deretan pegunungan yang sama itu berwarna coklat muda atau abu-abu biasa. Hanya satu puncak ini saja? Cuma puncak spesifik ini yang terlihat seolah-olah baru saja dimasukkan ke dalam oven raksasa hingga meleleh, sementara sekitarnya tidak tersentuh sama sekali. Saat diceritakan, memukul batu dan air memancar keluar untuk memberi minum jutaan orang? Catatan sejarahnya begitu. Nah, gunung berapi kan tidak mengeluarkan air. Kalau ini memang lokasi yang benar, apakah ada jejak geologis dari semacam banjir dadakan di ruang tamu padang pasir yang kering ini? Disinilah temuan geologis kedua menjadi sangat mengejutkan. Tepat di dasar pegunungan tersebut ada sebuah batu monolit raksasa setinggi gedung beberapa lantai yang terbelah sangat rapi tepat di tengahnya. Terbelah dua. Iya. Dan yang membuat para ahli geologi kebingungan adalah jejak di batuan dasar sekitarnya. Di wilayah yang merupakan salah satu tempat terkering di planet bumi ini, terdapat tanda-tanda erosi aliran air yang sangat masif dan brutal. Di padang pasir. Betul, pola pemolesan air pada batu-batu di sekitarnya menunjukkan bahwa air tidak mengalir perlahan-lahan seperti sungai selama ribuan tahun. Sebaliknya, pola itu tercipta oleh volume air yang luar biasa besar yang menyembur keluar dengan tekanan tinggi dalam waktu singkat dan kemudian benar-benar berhenti. Atap yang hangus dan erosi air tekanan tinggi di padang pasir? Lalu, bagaimana dengan jejak manusianya? Kalau kita mencari grafiti pelaku di dinding TKP ini, sumber kita menyebutkan penemuan altar ya? Benar, jejak arkeologisnya sangat kaya. Mereka menemukan altar dengan sisa-sisa tulang hewan terbakar yang secara kimiawi diuji dan berasal dari zaman perunggu akhir, waktu yang sangat persisi untuk peristiwa Eksodus. Belum lagi ukiran batu atau petroglif di sekitar lokasi yang menggambarkan orang-orang menyembah sapi bertanduk. Sangat spesifik. Sangat.
Di tengah budaya nomaden gurun, menemukan ukiran sapi peliharaan itu aneh dan sangat cocok dengan kisah anak lembu emas. Ditambah lagi, ada barisan batu yang disusun memanjang membentuk parameter penanda batas di sekeliling kaki gunung. Persis seperti garis demarkasi agar orang tidak mendekati area suci. Semuanya ada di sana. Pertanyaan terbesar saya adalah, kalau semua bukti epik ini tergeletak begitu saja di bawah terik matahari, mengapa komunitas arkeologi dunia tidak langsung berbondong-bondong mendirikan tenda ekskavasi di sana sejak dekade lalu? Jawaban singkatnya adalah karena senapan dan kawat berduri. Maksudnya dilarang masuk? Ya, selama berpuluh-puluh tahun, mereka secara harfiah dilarang keras untuk mendekat. Lokasi Jabal Al-Laus ditutup rapat oleh pemerintah Arab Saudi dan ditetapkan sebagai zona militer terlarang yang sangat sensitif. Astaga, Gunung itu dikelilingi pagar kawat tinggi, dijaga oleh patroli bersenjata rutin dan pos-pos pemeriksaan. Institusi arkeologi internasional bergengsi yang mengajukan izin penelitian selalu ditolak mentah-mentah. tidak ada pengecualian. Tidak ada. Kru film dokumenter diusir dari negara tersebut. Sedikit informasi yang sempat bocor di akhir abad ke-20 dan awal 2000-an murni berasal dari segelintir petualang nekat yang menyusup masuk secara ilegal di malam hari. Mempertaruhkan nyawa ya? Benar, mempertaruhkan nyawa mereka cuma untuk mengambil foto-foto buram. Tempat itu pada dasarnya adalah kotak hitam sejarah yang terkunci rapat di balik tembok birokrasi pertahanan. Larangan fisik yang begitu ketat biasanya memancing keingintahuan yang lebih besar ya. Dan disinilah investigasi kita mengambil lompatan besar berkat kemajuan zaman. Karena akses masuk secara fisik ditolak selama bertahun-tahun, pembuktian membutuhkan celah baru. Sebuah inovasi teknologi. Tepat, kita tiba di tahun 2025. Sebuah tim peneliti swasta akhirnya menemukan cara. Tidak ada arkeolog yang menjejakkan kaki di tanah, tidak ada sekop, tidak ada kuas debu, hanya teknologi udara. Sumber kita merinci penggunaan drone khusus yang diterbangkan di atas area tersebut. Dan ini bukan drone komersial biasa yang dipakai untuk merekam video pernikahan, kan? Jauh dari itu. Ini adalah drone yang membawa instrumen Ground Penetrating Radar atau GPR tingkat militer. Radar penembus tanah. Iya. Secara spesifik, mereka menggunakan radar phased array berdaya tembus tinggi. Cara kerjanya adalah dengan menembakkan gelombang elektromagnetik ke dalam tanah. Ketika gelombang ini menabrak material dengan kepadatan berbeda, Seperti batu atau ruang kosong gitu. betul, misalnya beralih dari pasir gurun yang gembur ke balok batu padat atau ruang kosong, sinyalnya memantul kembali ke drone. Komputer super kemudian menerjemahkan pantulan sinyal yang kompleks ini untuk memetakan struktur tersembunyi hingga kedalaman puluhan meter. Seperti mesin ronsen ya. Persis, pada dasarnya menciptakan gambar ronsen 3 dimensi dari apa yang terkubur di bawah tanah. Dan hasil ronsen bumi inilah yang membuat semua orang terdiam. Di kedalaman 40 kaki atau sekitar 12 meter di bawah permukaan pasir gurun, radar mendeteksi sesuatu yang sangat masif. Sebuah struktur buatan manusia bawah tanah seluas lapangan sepak bola. Ukuran yang luar biasa besar untuk lokasi terpencil. Sangat besar. Tapi, sebelum kita terpukul dengan arsitektur bawah tanah ini, saya ingin menantang narasi ini dari sudut pandang kaum skeptis ya. Tentu, mari kita bahas. Ada satu kejanggalan besar yang sering dilontarkan. Kalau memang ada jutaan orang berkemah di kaki gunung tersebut selama berbulan-bulan, mana buktinya? Mana sisa tendanya? Pecahan tembikarnya? Mengapa tidak ada hamparan sisa-sisa perkemahan raksasa di atas tanah? Itu keraguan yang sangat logis kalau kita berpikir tentang sejarah dengan kacamata peradaban modern yang menetap. Tetapi para arkeolog yang berspesialisasi dalam antropologi budaya nomaden gurun punya penjelasan sains yang sangat lugas. Oh ya? Apa itu? Berharap menemukan bukti permukaan setelah 3.000 tahun terpapar elemen ganas di gurun Arab adalah ekspektasi yang keliru. Orang Israel pada saat Eksodus adalah kaum nomaden absolut. Mereka tidak membangun fondasi batu untuk tidur. Mereka pakai tenda kan? Betul, mereka tinggal di tenda-tenda kulit hewan yang ditopang tiang kayu kecil. Dalam hitungan dekade saja, jejak lubang tiang itu akan terhapus badai pasir, material organik hancur. Oke, saya bisa mengerti tenda kulit hewan yang membusuk atau tersapu angin. Tapi bagaimana dengan tembikar? Tembikar itu kan tanah liat yang dibakar keras. Di situs arkeologi peradaban lain, tembikar seringkali menjadi satu-satunya artefak yang selamat melintasi milenium.
Poin yang bagus, tembikar memang bertahan, tetapi konteks penyebarannya yang jadi masalah di sini. Kaum nomaden yang terus bergerak membawa pot-pot mereka, dan ketika pecah, pecahannya tertinggal di permukaan pasir. Terus kenapa tidak ada? Masalahnya, dataran di sekitar Jabal al-Lawz telah menjadi rute perlintasan berbagai suku nomaden lain selama 3.000 tahun berikutnya. Pecahan tembikar dari Eksodus akan berserakan, tertiup angin kencang, dan bercampur baur dengan serpihan dari ribuan kelompok pengembara lainnya dari abad-abad yang berbeda. Jadi tidak tertumpuk rapi ya? Tidak akan ada lapisan strata arkeologis yang tebal dan jelas seperti yang Anda temukan di reruntuhan kota menetap semacam Yeriko atau Babilonia. Alam dan waktu dengan sangat efisien menghapus jejak organik permukaan di lanskap gurun yang terbuka. Jadi permukaan tanah dibersihkan secara alami. Lalu, mengapa struktur bawah tanah yang terdeteksi radar ini bisa selamat? Karena wilayah gurun Arab memiliki iklim yang sangat spesifik. Sangat kering, namun rentan terhadap badai angin ekstrim dan sesekali banjir bandang yang bisa memicu longsoran pasir atau sandslip yang sangat besar. Terkubur tiba-tiba. Ya, struktur yang berada di dasar bukit kemungkinan besar terkubur dengan sangat cepat oleh pergeseran pasir tak lama setelah ditinggalkan. Dan justru karena terkubur di bawah 40 kaki pasir dalam iklim tanpa kelembaban itulah, strukturnya tersegel rapat layaknya kapsul waktu, terisolasi dari angin dan aktivitas manusia modern. Itu menjawab masalah artefak nomaden ya. Tapi mari kita kembali ke hasil pindaian radar itu sendiri. Saya harus bertanya, bagaimana kita bisa yakin 100% bahwa anomali seluas lapangan bola yang terdeteksi itu adalah bangunan arsitektur dan bukan sekedar retakan tektonik acak atau sistem gua alami bawah tanah? Pertanyaan yang krusial. Maksud saya, alam bisa membentuk formasi batu yang sangat aneh kan? Alam memang merupakan pemahat yang menakjubkan, tetapi alam punya aturan fisika dan geologinya sendiri. Erosi menghasilkan kurva yang halus dan organik, pergeseran lempeng tektonik menciptakan patahan, kekacauan dan pola fraktal yang acak. Tidak beraturan gitu ya? Betul. Alam tidak pernah menggunakan penggaris. Apa yang ditangkap oleh profil radar di bawah Jabal al-Lawz secara fundamental melanggar setiap aturan pembentukan alam. Melanggar bagaimana? Temu tajam membentuk sudut siku-siku 90 derajat yang sempurna. Ada puluhan ruangan berbentuk persegi panjang yang terhubung satu sama lain secara teratur dalam pola kisi-kisi atau matriks. Wow, sudut 90 derajat? Ketepatan sudut dan simetri pola grid ini membuktikan presisi arsitektural. Anda tidak akan pernah menemukan labirin matriks kotak-kotak bersudut siku-siku yang tercipta oleh gempa bumi atau erosi air. Ini adalah murni konstruksi tangan manusia, desain cerdas yang dihitung dan disengaja. Luar biasa. Bukti geologis berupa suhu ekstrim di atas tanah, bukti arsitektur matriks raksasa di bawah tanah, dan semuanya dirahasiakan oleh status zona militer. Tapi, inilah ironi terbesar dari seluruh cerita ini ya. Apa itu? Sementara teknologi mutakhir di tahun 2025 baru saja seolah-olah menemukan struktur itu. Dan mengejutkan dunia akademis, penduduk asli di wilayah tersebut, yaitu suku Baduy lokal, sebenarnya tidak pernah membutuhkan radar phased array seharga jutaan dolar itu. Oh iya, pengetahuan lokal mereka. Benar. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melupakan apa yang ada di halaman belakang mereka sendiri. Ini mungkin adalah aspek paling puitis dari seluruh sumber data yang kita miliki, tradisi lisan suku Baduy. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kebudayaan Midian kuno yang bermukim di sana sudah menganggap gunung berselubung hitam itu sebagai tempat yang sangat angker dan suci, bahkan jauh sebelum rombongan Eksodus dari Mesir tiba di sana. Sudah dianggap suci dari dulu. Ya, dan para keturunan mereka, komunitas suku Baduy lokal, terus menjaga memori kolektif tersebut secara lisan, turun-temurun, tanpa satu rantai pun yang terputus. Dari generasi ke generasi selama ribuan tahun, mereka menunjuk ke Jabal al-Lawz dan secara konsisten menyebutnya sebagai Jabal Musa atau Gunung Musa. Mereka menyebutnya Gunung Musa. Betul. Bagi mereka, ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, ini adalah fakta topografis dari tanah air mereka.
Mari kita cerna ini perlahan ya. Bayangkan para akademisi dan cendekiawan barat dengan gelar mentereng di menara gading universitas-universitas Eropa, duduk ribuan mil jauhnya dan selama berabad-abad mengabaikan kesaksian empiris dari orang-orang yang benar-benar tinggal di lokasi bersejarah tersebut. Diabaikan begitu saja? Ya, mereka dengan sangat merendahkan menyebut ingatan penduduk asli sebagai cerita rakyat yang tidak berpendidikan atau sekedar mitos gurun. Dan sebagai gantinya, mereka lebih memilih menaruh kepercayaan buta pada otoritas institusional Bizantium. Para biksu tadi? Ingat, para biksu yang hanya asal tebak dari jarak 1.500 mil. Rasanya ada arogansi akademis yang luar biasa masif dan ironis di sini. Arogansi itu sangat nyata, dan itu menyoroti fenomena yang disebut bias dokumentasi dalam ilmu sejarah. Institusi akademis barat seringkali punya asumsi dasar bahwa teks tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas resmi, Sekalipun teks itu ditulis ratusan tahun setelah kejadian aslinya ya, betul, entah bagaimana mereka anggap jauh lebih valid dan bisa diandalkan dibandingkan ingatan lisan masyarakat adat. Namun, data drone modern ini membongkar habis bias tersebut. terbukti salah besar ya. Ini adalah bukti nyata bahwa memori suci yang berkelanjutan, tradisi lisan yang dijaga oleh komunitas lokal yang tidak pernah terasing dari lanskap aslinya, seringkali memiliki akurasi yang mengalahkan konsensus akademis yang disusun oleh orang luar di ruang perpustakaan yang tertutup. Dalam pertarungan kredibilitas ini, suku Baduy menang telak atas para akademisi barat. Menarik sekali. Nah, kalau gunung ini memang otentik dan ada struktur kota atau bunker rahasia di bawah pasirnya, ada dua pertanyaan besar terakhir yang tersisa dari sumber kita. Pertama, kejanggalan sejarah terbesar. Mengapa peradaban Mesir kuno, peradaban raksasa yang sangat teliti dalam mencatat setiap detail, mulai dari panen gandum hingga siklus bintang, tidak pernah memahat satu kalimat pun tentang jutaan tenaga kerja paksa mereka yang melarikan diri dan memusnahkan pasukan elit Firaun di laut? Itu adalah argumen favorit yang selalu dimunculkan oleh kaum skeptis historis. Tetapi argumen itu mengasumsikan sebuah premis yang keliru. Premis keliru bagaimana? Mereka mengasumsikan bahwa mesin birokrasi Mesir kuno mencatat sejarah secara objektif layaknya jurnalis independen modern. Padahal mekanismenya sama sekali berbeda. Firaun menggunakan monumen, obelis, dan dinding kuil semata-mata sebagai instrumen propaganda negara. Oh, hanya untuk pamer kejayaan? Ya, mereka mendokumentasikan penaklukan, kemenangan gilang gemilang, dan status mereka sebagai dewa yang tak terkalahkan. Mereka tidak memiliki tradisi budaya untuk mengakui, apalagi memahat ke dalam batu abadi kekalahan militer dan penghinaan nasional yang menghancurkan struktur ekonomi mereka. Kalau mereka kehilangan tenaga kerja besar-besaran, langkah logis bagi negara propaganda adalah menutupinya secara total. Masuk akal. Tapi, apakah kita punya bukti nyata bahwa Mesir kuno pernah melakukan operasi sensor atau penghapusan sejarah berskala besar seperti itu sebelumnya? Ada banyak preseden historis yang terdokumentasi dengan sangat baik. Contoh paling jelas adalah periode kekuasaan Hyksos. Siapa mereka? Hyksos adalah kelompok penguasa asing yang berhasil menaklukkan dan memerintah Mesir Hilir. Ketika mereka akhirnya berhasil diusir lewat peperangan panjang, orang Mesir tidak sekedar mengusir mereka. Firaun-Firaun berikutnya memerintahkan para pekerja untuk secara harfiah memahat dan menghancurkan nama-nama penguasa Hyksos dari setiap monumen dan catatan publik. Dihapus total dari sejarah. Mereka menghapus periode penjajahan itu dari eksistensi tertulis. Kasus serupa terjadi pada Firaun Akhenaten yang mencoba memaksa Mesir meninggalkan dewa-dewa tradisional dan beralih ke agama monoteistik. Begitu ia mati, Firaun penerusnya segera menghancurkan patung-patungnya, merobohkan kuil-kuilnya, dan mencongkel namanya dari daftar raja. Dihilangkan tanpa sisa. Mesir tidak segan-segan untuk mengirim pasukan pemahat batu demi menghapus raja mereka sendiri dari sejarah karena alasan ideologis. Jadi, menghapus catatan tentang kekalahan memalukan oleh Tuhan bangsa asing dan sekelompok pekerja kasar sangatlah konsisten dengan prosedur operasi standar rejim Mesir. Masuk akal. Para pemenang menulis sejarah dan pihak yang dipermalukan menghapus arsipnya. Oke, mari kita masuk ke teka-teki terakhir, dan menurut saya ini yang paling liar. Silahkan. Apa sebenarnya fungsi dari ruangan bawah tanah tersebut? Kenapa ada pihak yang rela repot-repot memahat struktur bersudut siku-siku sebesar lapangan bola, 40 kaki di bawah formasi batu dan pasir di wilayah yang sangat ganas? Sumber kita menyebutkan spekulasi tentang tabut perjanjian, Ark of the Covenant.
Ya, beberapa peneliti dan analis dalam sumber yang kita bedah mengajukan hipotesis bahwa ruang bawah tanah yang masif itu mungkin saja dibangun sebagai berangkas penyimpanan raksasa atau bahkan tempat peristirahatan terakhir bagi tabut perjanjian. Itu klaim yang besar sekali. Dari mana mereka menarik logika ini? Logika di balik spekulasi ini ditarik dari lintasan waktu sejarah. Tabut itu diceritakan pertama kali dibuat di kaki Gunung Sinai, ratusan tahun setelah Eksodus ketika kerajaan Yudea dan kuil Salomo di Yerusalem terancam kehancuran total oleh invasi tentara Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi, tabut suci tersebut menghilang begitu saja dari semua catatan sejarah. Tidak ada yang tahu kemana perginya? Tidak ada teks Babilonia yang mengklaim berhasil merampasnya, dan tidak ada catatan ia dihancurkan. Spekulasi para peneliti ini bertanya, kalau para imam elit harus mengevakuasi relikwi paling mematikan dan paling suci mereka dari Yerusalem, kemana tempat paling logis, paling terisolasi, dan paling tak terjamah oleh radar militer musuh? Ke tempat asalnya? Jawabannya mengembalikannya ke tempat asalnya. Ke Gunung Suci terlarang di padang pasir Midian, di mana tabut itu pertama kali ditempa. Tunggu. Saya harus menginjak rem dengan keras di sini ya. Silakan. Perjalanan kita hari ini dimulai dari pindaian radar yang sangat solid, terukur, dan berbasis sains fisika tentang tata letak arsitektur. Lalu tiba-tiba kita melompat jauh ke teritori konspirasi ala naskah film Indiana Jones. Tidakkah mengklaim bahwa artefak religius paling dicari dan paling mistis di seluruh dunia ada di bawah struktur sana, justru beresiko tinggi merusak kredibilitas temuan ilmiah drone tersebut? Kita seolah mencampur adukan data mentah militer dengan fantasi arkeologi berlebihan. Tantangan dan skeptisisme Anda sangat valid. Bahkan pembuat analisis sumber data itu sendiri mengakui bahwa mengambil kesimpulan langsung tentang keberadaan tabut perjanjian adalah sebuah lompatan hipotesis yang luar biasa berani dan bisa memicu kontroversi yang merugikan fokus penelitian. Iya kan? Tetapi mari kita mundur selangkah dan memisahkan spekulasi isi dari fakta wadahnya. Terlepas dari apakah tabut itu benar-benar disembunyikan di sana, atau ruangan bawah tanah itu pada akhirnya hanya berisi pecahan tembikar tua, atau bahkan kosong melompong, fakta yang tidak terbantahkan oleh hukum fisika adalah radar mendeteksi sebuah kompleks arsitektur bawah tanah yang sangat luas dan presisi. Wadahnya nyata ya? Betul. Membangun infrastruktur dengan matriks sebesar itu di lingkungan gurun ekstrim yang sangat minim sumber daya air dan pangan akan membutuhkan pengerahan logistik, investasi tenaga manusia, dan waktu yang luar biasa masif. Siapapun arsitek purbanya, tidak ada satupun peradaban yang akan melakukan usaha seberat dan segila itu kecuali tempat tersebut menyimpan arti strategis atau religius yang sangat-sangat penting bagi kelangsungan hidup atau kepercayaan mereka. Konstruksi itu sendiri adalah bukti akan pentingnya situs tersebut, tanpa peduli apapun yang tersembunyi di dalamnya. Oke, jadi setelah membongkar semua ini, apa makna yang bisa kita ambil? Mengapa Anda, pendengar yang budiman, harus peduli dengan data pindaian radar di atas sebuah bukit batu hitam di pelosok padang pasir Timur Tengah yang entah berantah ini? Karena kisah investigasi ini adalah pengingat paling tajam bagi kita semua bahwa konsep kebenaran yang mapan, segala hal yang tercetak rapi di buku teks, yang dijadikan dasar soal ujian di sekolah, yang divalidasi dan dilindungi oleh otoritas terbesar di dunia, belum tentu merepresentasikan kebenaran historis yang sesungguhnya. Menggarisbawahi poin tersebut, ini pada dasarnya adalah simulasi nyata tentang pentingnya pemikiran kritis dalam mencerna narasi global. Seringkali, konsensus akademis yang diagung-agungkan di era modern hanyalah gema dari kesalahan administratif atau tebakan buta yang diulang ribuan kali melintasi abad, sementara kebenaran absolut yang sesungguhnya dijaga tanpa suara oleh orang-orang pinggiran yang suaranya selalu dianggap remeh dan diabaikan. Seperti suku Baduy tadi ya. Betul. Informasi yang kita bedah hari ini menantang kita untuk selalu skeptis dan bertanya, dari mana tepatnya kita mendapatkan informasi dasar kita, siapa yang pertama kali menuliskannya, dan kepentingan institusi, politik, atau religius raksasa mana yang mungkin merasa perlu untuk melindunginya dari revisi. Mari kita rekap sejenak perjalanan mendalam kita hari ini. Kita mulai dari lokasi gunung batu granit yang salah di Mesir. Sebuah narasi yang dikunci kuat oleh motif pariwisata kuno abad pertengahan dan keengganan institusional untuk mengakui kesalahan. Lalu kita menyeberang ke Arab Saudi, di mana bukti geologis forensik berteriak minta diperhatikan. Sangat jelas buktinya. Ya, mulai dari puncak berbatu yang meleleh karena paparan panas ribuan derajat, layaknya oven raksasa, hingga anomali monolit raksasa yang terbelah dan dipoles oleh semburan air masif
di wilayah yang kehausan. Kita melihat ironi betapa memori lisan suku Baduy lokal berdiri lebih tangguh dan akurat mempertahankan sejarah dibandingkan institusi akademis internasional. Ironi yang luar biasa. Dan sebagai pukulan terakhir, data radar militer yang tak terbantahkan akhirnya memungkam keraguan rasional kaum skeptis dengan menampilkan tata letak struktur raksasa bersudut presisi bersembunyi di bawah tekanan pasir gurun. Semua pecahan data dari berbagai disiplin ilmu ini bertumpuk menjadi sebuah monumen fakta baru yang rasanya sudah tidak bisa lagi diabaikan begitu saja oleh dunia modern. Dan kalau kita menarik benang merah kembali pada analogi Menara Eiffel Anda di awal sesi tadi, bayangkan skenario ini. Drone kita baru saja berhasil memindai lokasi rahasia di mana menara asli itu dikubur dalam-dalam. Sinyal radar yang memantul sudah memastikan bentuk struktur baja raksasanya terbaring utuh di bawah sana. Buktinya sudah ada di tangan kita. Persis sekali. Teknologi radar pantul itu memang sebuah pencapaian yang luar biasa, tapi kita tidak boleh lupa pada satu realitas mendasar. Alat canggih tersebut hanya mampu menunjukkan garis luar strukturalnya. Ia hanya memetakan bentuk geometris di kegelapan. Ia tidak bisa melihat ke dalam. Betul, ia sama sekali tidak bisa memberitahu kita apa isi di balik dinding-dinding bersudut 90 derajat itu. Jadi pikiran provokatif untuk Anda bawa pulang dari sesi kita hari ini bukanlah sekedar berdebat tentang tantangan logistik, apakah kita harus segera mengirim alat berat dan ekskavator untuk menggali struktur bawah tanah tersebut dari pasir Arab. Lalu pertanyaannya apa? Pertanyaan terpenting yang sebenarnya menanti kita, yang membayangi seluruh penemuan ini adalah, apakah dunia modern kita, dengan segala keseimbangan politik dan keyakinan institusionalnya, benar-benar sudah siap menghadapi konsekuensi psikologis dan struktural ketika pintu rahasia di padang pasir itu pada akhirnya dibuka dan puluhan bab dari buku sejarah umat manusia harus ditulis ulang dari awal. Terima kasih telah bergabung menemani kami di diskusi mendalam ini. Teruslah membaca, tetaplah penasaran untuk mempertanyakan asumsi-asumsi dasar di sekitar Anda. Dan sampai jumpa di penelusuran fakta menakjubkan berikutnya.